Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Berbagai tudingan terhadap PSSI kembali mencuat belakangan ini, salah satunya terkait isu mafia di tubuh federasi tersebut. Isu ini sebenarnya bukan hal baru, namun semakin santer dibicarakan setelah PSSI memutuskan langkah kontroversial dengan memecat pelatih Sintayong. Keputusan ini memunculkan dugaan adanya tekanan dari anggota Komite Eksekutif Exco PSSI untuk memecat Sintayong. Situasi ini semakin memanas di tengah kecaman publik yang mempertanyakan transparansi dalam pengambilan keputusan di PSSI. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memberikan klarifikasi dalam konferensi pers pada Senin. Erick dengan tegas membantah tuduhan mengenai keberadaan mafia dalam federasi yang dipimpinnya. Ia juga menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas PSSI dan meminta masyarakat untuk tidak mempercaya rumor yang tidak berdasar. Sementara itu Arya Sinulinga, salah satu anggota Exco PSSI, turut angkat bicara soal tuduhan tersebut. Menurutnya, keputusan memutus kontrak Sintayong sebelum masa kerjanya habis memiliki konsekuensi finansial yang besar. PSSI harus membayar kompensasi bernilai puluhan miliar rupiah akibat keputusan ini. Ia menilai langkah PSSI tersebut justru menunjukkan keberanian mengambil risiko demi masa depan sepak bola Indonesia. Arya juga menegaskan bahwa risiko besar yang diambil PSSI adalah bukti ketulusan mereka dalam membangun timnas. Namun, ia mengakui bahwa tidak semua hal internal dapat diungkapkan kepada publik. Hal inilah yang sering memicu kabar simpang siur hingga serangan dari netizen terhadap PSSI, Erick Thohir, dan dirinya sendiri. Ia berharap publik bisa lebih bijak dalam menilai situasi dan memahami bahwa keputusan yang diambil PSSI didasari oleh niat baik, bukan intrik seperti yang dituduhkan. Christian Gonzalez, pemain naturalisasi legendaris yang pernah membela timnas Indonesia, akhirnya angkat bicara soal kabar pemecatan Sintayong. Sebagai salah satu figur penting dalam sejarah sepak bola nasional, komentar Christian tentu mendapat perhatian besar dari para penggemar. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Christian Gonzalez menyampaikan rasa sedih atas kabar tersebut. Ia juga menyanjung dedikasi Sintayong yang telah membangun kembali kepercayaan diri para pemain dan membawa nama Indonesia kembali bersinar di kancah internasional. Menurutnya, keberhasilan ini patut diapresiasi dan dikenang dengan rasa terima kasih yang mendalam. Selain itu, Christian Gonzalez menekankan pentingnya mendukung siapapun yang nantinya akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Ia berharap pelatih berikutnya bisa melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Sintayong selama ini. Mantan striker timnas ini percaya bahwa fondasi yang telah dibangun harus terus dikembangkan demi masa depan sepak bola nasional. Sebagai salah satu mantan pemain yang masih dicintai banyak penggemar, Christian menunjukkan betapa ia peduli pada kemajuan sepak bola Indonesia. Dukungan moralnya tidak hanya ditujukan untuk Sintayong, tetapi juga untuk seluruh pihak yang terlibat dalam perkembangan olahraga ini. Kita harus tetap bersatu dan optimis. Perjalanan masih panjang, dan dengan kerja keras, mimpi besar kita pasti bisa tercapai, pungkasnya. Christian Gonzalez, dengan segala pengalaman dan cintanya pada Indonesia, tetap menjadi inspirasi bagi generasi muda pecinta sepak bola tanah air. Patrick Kluivert kini secara resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Penunjukannya disambut dengan target ambisius, membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan media Belanda, Football Primer, Kluivert mengungkapkan tekadnya. "Kami ingin lolos ke Piala Dunia," ujar mantan pemain AC Milan itu pada Rabu. Ia menegaskan bahwa mimpinya ini bukan hanya untuk tim, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Namun, Kluivert tak menutup mata bahwa misi ini jauh dari kata mudah. Timnas Indonesia harus bersaing di grup C melawan tim-tim tangguh seperti Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jepang, yang berada di puncak klasemen dengan 16 poin, menjadi lawan yang sulit untuk dikejar. Itu tidak mudah di grup yang dihuni Jepang, Australia, Cina, Arab Saudi, dan Bahrain, katanya. Meski begitu, ia percaya perjalanan ini tetap layak diperjuangkan. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C, dengan 4 pertandingan tersisa. Patrick Kluivert optimistis bahwa peluang masih ada jika tim tetap fokus. "Kami punya posisi di tangan kami sendiri," ujarnya.
Target utama adalah finish di 2 besar untuk mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia. Jika gagal, peluang masih terbuka melalui jalur posisi ketiga atau keempat, yang memberikan kesempatan tambahan di babak playoff. Patrick Kluivert berjanji untuk melakukan berbagai cara demi mencapai target ini. Ia mengajak semua pihak, baik pemain maupun penggemar, untuk terus mendukung perjuangan timnas Indonesia. Kalau kami berada di posisi 3 dan 4, kami terus punya peluang, tutupnya dengan penuh semangat. Harapannya, kerja keras tim ini dapat menjadi langkah besar menuju sejarah baru sepak bola Indonesia. Elkan Bagot akhirnya memberikan respon setelah Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Penunjukan Kluivert membawa angin segar bagi bek muda yang sebelumnya dikabarkan mengalami hubungan kurang harmonis dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Hubungan Elkan dan Sin mulai memburuk setelah sang bek dianggap menolak panggilan untuk memperkuat timnas U23 dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024. Saat itu, Sin membutuhkan tenaga tambahan untuk menghadapi Gini, terutama karena absennya Rizky Ridho dan Justin Hubner. Namun, Elkan yang dipanggil sebagai pengganti tidak kunjung bergabung, memicu dugaan adanya keretakan hubungan antara keduanya. Sejak insiden itu, Elkan Bagot tak lagi dipanggil oleh Sintayong dalam berbagai ajang. Namanya bahkan tidak muncul dalam skuad yang disiapkan untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi tersebut sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, mengingat Elkan merupakan salah satu pemain bertahan berbakat yang diharapkan dapat menjadi andalan timnas. Di tengah situasi itu, kehadiran Patrick Kluivert memberikan harapan baru bagi sang bek. Kluivert dikenal sebagai pelatih yang terbuka terhadap pemain muda, dan ini menjadi peluang bagi Elkan untuk kembali bersinar bersama tim Merah Putih. Tanda respons positif Elkan terlihat dari unggahan di akun Instagram resmi Timnas Indonesia yang memperkenalkan Kluivert sebagai pelatih baru. Dalam unggahan tersebut, Elkan memberikan tanda love atau menyukai postingan tersebut. Gestur sederhana ini dianggap oleh banyak pihak sebagai sinyal bahwa ia menyambut baik era baru di bawah Kluivert. Bagi Elkan, ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan dengan tim nasional dan kembali menunjukkan kontribusi terbaiknya. Sintayong resmi mengakhiri jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025. Kepergian pelatih asal Korea Selatan ini meninggalkan kesan mendalam bagi banyak pihak, termasuk Kelvin Verdong, salah satu pemain andalan timnas Indonesia. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Verdong menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasihnya kepada Sin. Ungkapan ini mencerminkan hubungan profesional yang erat antara pemain dan pelatih yang telah bekerja sama untuk membangun kekuatan timnas Indonesia. Kelvin Verdong, bek kiri berusia 27 tahun yang kini bermain untuk NEC Nijmegen, menjadi salah satu pemain pilar di bawah arahan Sintayong. Sejauh ini, ia telah mencatatkan 7 penampilan bersama skuad Garuda. Salah satu momen paling berkesan bagi Verdong adalah saat membantu timnas Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam di semifinal Piala AFF 2024. Dedikasi Verdong di lapangan membuatnya mendapatkan pengakuan sebagai salah satu bek kiri terbaik di Asia Tenggara. Kedisiplinannya dalam bertahan, ditambah kemampuannya mendukung serangan, menjadi elemen penting dalam strategi Sintayong. Warisan Sintayong tidak hanya berupa pencapaian di lapangan, tetapi juga semangat juang dan pendekatan profesionalisme yang ia tanamkan di timnas Indonesia. Verdong dan rekan-rekannya berharap pelatih baru dapat melanjutkan tren positif yang telah dirintis Sin. Pesan Verdong kepada mantan pelatihnya menjadi pengingat betapa besar pengaruh Sin dalam membangun mentalitas dan kualitas para pemain. Dengan pelatih baru yang akan segera bergabung, timnas Indonesia menghadapi tantangan baru, namun semangat yang ditinggalkan Sintayong akan terus menjadi fondasi kuat bagi skuad Garuda. Sintayong, pelatih asal Korea Selatan, kini menjadi sorotan setelah resmi diberhentikan oleh PSSI dari jabatan pelatih timnas Indonesia. Media Korea Selatan menyebut mantan pelatih timnas Indonesia ini akan menjadi rebutan banyak tim berkat rekam jejaknya yang luar biasa. Setelah pemecatan, Sintayong dilaporkan langsung kembali ke Korea Selatan, meskipun belum ada kabar mengenai tim mana yang akan ia latih berikutnya. CV Sintayong memang layak disebut mentereng. Selama melatih timnas Indonesia, ia berhasil membawa sejumlah pencapaian fenomenal.
Salah satu prestasi terbesarnya adalah mengantar Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023, sebuah langkah maju yang mengukuhkan nama Indonesia di peta sepak bola Asia. Tak hanya itu, ia juga berhasil membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pencapaian yang menjadi kebanggaan besar bagi skuad Garuda. Selain prestasi bersama tim senior, Sintayong juga mencatatkan keberhasilan bersama timnas U23. Ia sukses membawa Indonesia melaju hingga babak semifinal Piala Asia U23 2024, sebuah pencapaian yang membanggakan. Dalam perjalanan tersebut, ia bahkan menyingkirkan Korea Selatan, negaranya sendiri, yang memiliki ambisi besar untuk tampil di Olimpiade ke-10 secara berturut-turut. Dengan torehan tersebut, peluang Sintayong untuk segera mendapatkan pekerjaan baru tampaknya sangat besar. Media Korea Selatan seperti Mania Report menyoroti bahwa pelatih berusia 54 tahun itu tidak akan menganggur terlalu lama. Dengan sederet prestasi yang telah diraihnya, Sintayong kini menjadi salah satu pelatih paling diminati di Asia. Tell me what's wrong.